Halo semuanya, akhirnya Bumi Langit Universe mengeluarkan proyek terbarunya setelah Virgo. Namun kali ini berbentuk serial, yaitu Tira. Tira menceritakan Suci, seorang mahasiswi sekaligus stunt woman yang tanpa sengaja mengacaukan ritual 9 naga. Dan akibatnya dia kena kutukan sekaligus dikejar oleh pemilik naga lainnya. Karena untuk ritualnya berhasil, Suci harus mati. Jika Gundala dan Sri Asih punya unsur politik di dalam ceritanya dan kental, nah Tira ini kurang lebih sama kayak Virgo. Pusat cerita Tira ini ada di dunia film, yang mana dia jadi stunt woman. Tetap ada unsur politiknya, namun hanya sedikit diceritakan. Gue gak kaget sih, serial Tira mungkin gak terlalu ramai dibahas sama seperti Virgo, yang peminatnya sedikit, dikarenakan minat superhero di Indonesia itu masih sedikit di negerinya sendiri. Tapi harus tetap diapresiasi untuk serial Tira, dan gue tetap berharap bakal ada kelanjutan Bumi Langit Universe. Secara cerita, Tira ini asik diikuti karena kita dibawa masuk cerita suci yang berhadapan berbagai macam naga atau manusia yang punya naga di dirinya dengan kekuatan yang berbeda-beda. Tapi sayangnya beberapa penceritaan masih rada berantakan. Seperti tentang fobia ketinggiannya si Suci, di mana dia punya fobia ini karena bapaknya pernah jatuh dari atap rumah. Karena si Suci ini selamatin burung kejebak di genteng. Nah, fobia ini diceritain sebagai penghalang untuk Suci menjadi stunt woman yang lebih berkelas. Karena dia cuman sebatas stunt woman di darat. Maksudnya itu bukan yang di ketinggian gitulah, yang kayak jatuh dari tempat tinggi. Fobianya ini menurut gua terlalu lama untuk diceritain, karena sampai 5 episode kalau nggak salah ya masih ada aja. Yang jadi masalahnya, fobia ini tiba-tiba langsung menghilang tanpa diliatin kalau si Suci ini udah gak takut lagi. Memang kalau dilihat-lihat, fobianya hilang ini mungkin karena dia punya regenerasi kayak Deadpool gitulah, yang bikin dia cepet sembuh. Jadi otomatis dia gak takut lagi dong. Nah, cuman gak ada adegan yang nunjukin, oke, gua gak takut ketinggian lagi nih. Jadi fobia ini di pertengahan episode kayak gak pernah ada aja gitu. Terus penyebab kenapa ada fobianya? Ya sebenarnya ini sepele sih, tapi sempat bingungin penonton khususnya gua. Gua pikir selama ini bapaknya mati, makanya dia trauma. Ternyata kagak mati. Maksud gua tuh kenapa gak dijelaskan dari episode 1 kalau bapaknya tuh masih hidup. Jadi pas bapaknya muncul tuh malah gua tuh kaget, ternyata bapaknya tuh masih hidup. Malah kirain gua udah mati bapaknya tuh. Lalu di episode 6 kalau gak salah atau di episode 5 ya, itu adegan pembukaannya berasa kayak motong durasi. Tiba-tiba diliatin si Suci ini di rumah anta beranta pakai make up, eyeshadow kayak Batman, terus berantem sama orang. Ini sebenarnya ngelanjutin dari episode sebelumnya, tapi nggak gini dong caranya. Masa kasar banget ngelanjutin antar episodenya. Untuk karakternya sendiri, sebenarnya gue suka semua dengan karakter yang di serial ini, tapi cuma satu aja, Haikal. Motivasinya untuk dapetin naganya si Widya ini itu nggak dijelasin secara detail di episode awal-awal ya. Ya kan si Widya ini kan gak bisa tidur. Mungkin si Haikal nih pengen dapetin kekuatan gak bisa tidur ya mungkin ya, tapi itu gak dijelasin. Apalagi tiba-tiba 2 episode akhir ini orang jadi big villain-nya si Haikal ini. Padahal dari episode 1 kita tuh diliatin karakter angkasa itu lebih cocok jadi big villain-nya. Ini tiba-tiba diganti jadi Haikal. Sumpah gak berasa sosok jahatnya Haikal di sini dibandingkan sama angkasa. Angkasa malah lebih kelihatan beringas. Untuk actionnya sih terbilang udah bagus lah, kalau nggak kaku-kaku banget kayak kebanyakan orang bilang pas lihat trailernya. Cuman final fight-nya itu terlalu bentar. Mungkin niatnya mereka mau 50-50 fight tanpa kekuatan sama yang pakai kekuatan. Tapi hasilnya ya kurang, apalagi yang pakai kekuatan itu. Untungnya film ini chemistry antara karakter itu berasa untuk gue pribadi, dan CGI-nya ini sekelas Indonesia, apalagi serial ya, udah keren banget. Malah kerenan ini ketimbang Virgo. CGI naga-naga di serial ini nih ngalahin naganya Indosiar pastinya. Well, mungkin itu saja review singkat gua dari serial ini ya. Jangan marah-marah karena gua kasih tahu pendapat gua doang. Serial ini masih bagus kok. Kekurangan yang gua sebutin tadi itu antaranya itu emang fatal banget buat gua untuk bagian penceritaan ya. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.